Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, gereja Katolik kaya akan unsur rohani. Salah satu unsur rohani yang kita kenal adalah novena. Maka pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat arti dan juga sekilas sejarah tentang novena ini. Saudara-saudari, novena berasal dari kata bahasa Latin dari kata novem yang artinya 9. Novena selalu menyiratkan adanya kepentingan yang sifatnya mendesak. Novena adalah doa pribadi atau doa bersama selama 9 hari berturut-turut yang dipanjatkan guna mendapatkan suatu rahmat khusus, memohon suatu karunia khusus, atau menyampaikan suatu permohonan khusus. Sulit memang ditentukan dengan tepat asal mula novena sebagai bagian dari harta rohani gereja. Perjanjian Lama tidak mencatat adanya perayaan selama 9 hari di kalangan bangsa Yahudi. Sebaliknya, dalam Perjanjian Baru, pada peristiwa kenaikan Yesus ke surga, Yesus memberikan perutusan agung kepada para rasul dan kemudian menyuruh mereka untuk kembali ke Yerusalem dan menunggu datangnya Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul dicatat, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Rasul bab 1 ayat 12 dan ayat 14. Saudara-saudari, 9 hari sesudahnya Roh Kudus turun atas para rasul pada hari raya Pentakosta. Maka kemungkinan periode doa 9 hari yang dilakukan oleh para rasul inilah yang menjadi dasar dari doa novena kita. Namun saudara-saudari, jauh sebelum kekristenan, bangsa Romawi kuno juga telah mempraktikkan doa selama 9 hari demi berbagai macam kepentingan. Penulis Livy mencatat bagaimana doa 9 hari itu dirayakan di Gunung Alban guna menolak bala atau murka dari para dewa seperti yang diramalkan oleh para tukang tenung. Begitu pula doa 9 hari dipersembahkan apabila suatu hal baik diramalkan akan terjadi. Keluarga-keluarga juga menyelenggarakan masa duka selama 9 hari atas kematian orang yang dikasihi dengan suatu perayaan khusus sesudah pemakaman yang dilakukan pada hari ke-9. Juga saudara-saudari, bangsa Romawi merayakan suatu novena tahunan, yaitu tepatnya tanggal 13 sampai dengan 22 Februari, guna mengenangkan segenap anggota keluarganya yang telah meninggal dunia. Karena novena telah merupakan bagian dari budaya Romawi, ada kemungkinan umat Kristiani juga mengadopsi praktek ini. Saudara dan saudari, apapun yang mungkin merupakan asal mula novena, di kalangan umat Kristiani perdana memang sungguh ada masa berkabung selama 9 hari atas meninggalnya seseorang yang dikasihi. Maka pada akhirnya dipersembahkan suatu novena bagi kedamaian kekal jiwanya. Hingga sekarang terdapat praktek novena Paus yang dilaksanakan apabila Bapak Suci berpulang, seperti yang kita saksikan saat wafatnya Paus Yohanes Paulus yang kedua yang kita kasihi. Saudara-saudari, pada abad pertengahan, terutama di Spanyol dan Perancis,
doa novena biasa dipanjatkan 9 hari menjelang Natal, melambangkan 9 bulan yang dilewatkan Tuhan kita dalam rahim Santa Perawan Maria. Doa novena khusus ini membantu umat beriman mempersiapkan diri merayakan dengan hikmat kelahiran Tuhan kita. Lama-kelamaan, berbagai macam novena disusun guna membantu umat beriman mempersiapkan diri menyambut suatu pesta istimewa atau guna memohon pertolongan seorang kudus dalam suatu masalah tertentu. Beberapa novena populer yang secara luas biasa didaraskan gereja kita adalah Medali Wasiat, Novena Hati Kudus Yesus, Novena Roh Kudus, Novena Santo Yosef, Novena Santo Yudas Tadeus, Novena Tiga Salam Maria, dan lain sebagainya. Saudara-saudari, fenomena negatif yang terjadi adalah bahwa cukup banyak orang yang ikut ambil bagian dalam doa novena, tetapi melewatkan misa kudus. Padahal, sebagai umat Katolik, fokus terutama dalam spiritualitas dan sembah sujud bersama adalah Ekaristi atau misa kudus. Ini menjadi sebuah evaluasi dan refleksi bagi kita saudara-saudari. Jika kita sudah sangat menghormati dan mempraktikkan devosi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita lupa akan perayaan Ekaristi, maka ini menjadi sebuah evaluasi penting bagi kita. Selanjutnya saudara-saudari, walaupun demikian, novena masih mendapat tempat yang sah dan benar dalam spiritualitas gereja Katolik. Dalam buku pedoman indulgensi tertulis, indulgensi sebagian diberikan kepada umat beriman yang dengan tekun ikut ambil bagian dalam praktek saleh novena bersama yang diadakan sebelum perayaan Natal atau Pentakosta atau Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa. Di sini saudara-saudari, sekali lagi gereja menekankan bahwa novena merupakan suatu praktek rohani yang saleh, yang memperteguh iman individu dan hendaknya individu yang sungguh tekun dengan selalu mengingat kebajikan Tuhan yang senantiasa menjawab semua doa-doa kita menurut kehendak ilahinya. Demikianlah saudara-saudari informasi untuk kita mengenai arti dan sejarah novena dalam gereja Katolik. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.